Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam ini, malam Jumat. Sebagaimana biasanya kita kembali kepada kajian tafsir juz amma, yang mana di pertemuan sebelumnya kita masih berada di surah Al-Bayyinah, dan kita telah sampai di ayat yang keempat atau yang kelima. Nah, saya tidak salah, yang keempat. Nah, di mana di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, bahwa ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara, tidaklah mereka itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka justru berpecah belah, sebahagian beriman, sebahagian kecil beriman, dan sebahagian yang lain tetap dengan kekafirannya. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antara segelintir yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Adapun selainnya, yang kebanyakan, bahkan itulah yang mayoritas, tetap dengan kekufurannya, tetap keadaannya demikian, itu jauh lebih banyak. Tapi masih menyisakan satu pertanyaan, apalagi alasan mereka untuk tidak beriman? Apalagi alasan mereka untuk tidak beriman? Toh sebelumnya mereka sepakat dengan kaum musyrikin menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Setelah datang Nabi yang terakhir, mereka tetap demikian, tetap dengan kekafirannya. Apalagi alasan mereka? Nah, sebenarnya mereka tidak punya alasan lain. Mereka sudah tidak ada alasan untuk menunggu bayyinah yang berikutnya, tidak ada lagi itu. Tapi kenapa mereka tetap ngotot, ngeyel dengan kekafirannya? Jawabannya disebabkan mereka dikuasai oleh kedengkian. Dikuasai oleh kedengkian, iri hati terhadap Rasulullah, Islam, dan kaum muslimin. Kedengkian tersebut itu betul-betul merasuki dan menguasai hati mereka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 89 sampai 90, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzila
ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Ketika datang yang mereka sudah nanti-nantikan, yang sudah mereka ketahui, datang Rasulullah, datang Al-Quran, mereka malah kafaru bih, mereka mengingkarinya. Mereka malah mengingkarinya. Lalu Allah sebutkan celaan kepada mereka dan jelaskan penyebabnya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu. Betul-betul jelek itu perbuatannya kaum Yahudi. Mereka menjual diri-diri mereka dengan kekafiran. Mereka mengingkari apa yang Allah turunkan. Mereka mengingkari apa yang Allah turunkan. Allah sebutkan sebabnya, bagian kedengkian. Kedengkian, iri hati. Iri hatinya kepada siapa? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Allah turunkan keutamaan. Allah turunkan keutamaan ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayyunazzilallahu min fadli, Allah menurunkan keutamaannya, yaitu Allah memberikan kenabian yang terakhir, kenabian yang final, yang pamungkas, kepada Muhammad bin Abdullah. Dan itu keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak bisa terima dengan baik. Mereka tidak bisa terima dengan baik hal tersebut. Kenapa bukan dari kalangan Bani Israel? Kenapa bukan dari kalangan mereka, Nabi yang terakhir tersebut? Kalau maunya mereka dari kalangan mereka. Nah, kedengkian itu yang membuat mereka tetap dengan kekufurannya dan tidak mau mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedengkian itu pula yang membuat mereka sampai hari kiamat tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha, apalagi cinta kepada kaum muslimin dan Islam. Itu nonsen. Sampai hari kiamat disebabkan kedengkian mereka kepada Nabi, kepada Islam, kepada kaum muslimin, mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha, apalagi cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menyebutkan lan. Itu maknanya lan itu apa? Tidak akan pernah, tidak akan selamanya, tidak akan berlaku itu sampai hari kiamat. Beda kalau disebutkan la. Ya. Kalimat-kalimat penafian dalam bahasa Arab itu kan ada beberapa. Ada la, ada lam pakai mim, ada lan, ada juga ma nafi. Itu semua punya makna berbeda-beda. Punya makna yang berbeda-beda. Bukan cuma punya satu makna. Memang sepakat maknanya tidak. Tapi ada makna yang lain selain daripada kata tidak. Lan itu tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang dengan kaum muslimin, dengan Islam sampai hari kiamat. Iya. Kecuali kalau kita apa? Hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita ngikut dengan mereka, baru mereka ridha. Ini kabar dan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dusta.
Iya. Kalaupun di hadapan kita berhadapan dengan mereka mengeluarkan senyum yang terindah, senyum yang terbaik, akhlak yang terbaik, maka itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Dia ada kepentingan dengan kita. Yang kedua, jumlah mereka minoritas dibandingkan kita. Kalau mereka tidak punya kepentingan, tidak ada itu yang seperti itu. Mereka kembali kepada prinsip dasar. Kita dengki dengan Muhammad, Islam dan kaum muslimin. Kenapa dia yang jadi nabi? Prinsip dasar yang tidak bisa berubah itu. Atau jumlah mereka yang minoritas, wah senyum itu. Tapi coba kalau jumlahnya mayoritas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Catatan sejarah, fakta sejarah di belahan dunia manapun, termasuk di negara Kesatuan Republik Indonesia, tatkala mereka mayoritas, iya, dimulai dulu dengan apa? Tidak boleh ada azan berkumandang, cukup dalam masjid. Setelah itu apa? Tidak boleh sholat Jumat. Setelah itu apa? Tidak boleh sholat Id. Di Palopo itu terjadi. Mungkin kita tidak tahu. Di BTNP Babri sana tidak boleh azan keluar. Untuk ceramah juga tidak boleh keluar. Kalau mau azan apa segala macam di masjid, cukup suara dalam. Kenapa? Ya, padahal dulu ketika awal-awal kita sering khutbah di sana, suaranya menggelegar keluar. Tapi begitu 50-50 sudah tidak boleh. Bahkan ditegur itu kalau suaranya keluar. Itu baru 50-50. Belum mayoritas. Lalu sampai kapan kita tidak mau percaya dengan firman Allah, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Hanya terpesona dengan senyum manis mereka. Iya. Nampak akhlaknya yang bagus dan seterusnya. Wallahi, itu karena mereka punya kepentingan dengan kita. Iya. Dan jumlah mereka minim. Tapi di balik itu mereka menyembunyikan sifat dasar, sifat asli yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagian kedengkian. Dan kedengkian itu pula yang membuat mereka mengerahkan seluruh potensi yang mereka miliki untuk membuat kaum muslimin murtad dari agamanya. Minimal kaum muslimin tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal As-Sunnah. Itu pun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disebabkan kedengkian mereka tersebut. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab. Allah sebutkan di Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Itu sebahagian besar ahlul kitab, mereka sangat bercita-cita, sangat menginginkan apa? Yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar, supaya kalian kembali kafir. Itu cita-cita mereka, supaya kalian kembali kafir. Penyebabnya apa? Hasadan, dengki mereka kepada kita. Agama kita agama yang menyempurnakan agama mereka. Kitab yang kita miliki menyempurnakan kitabnya mereka. Nabi yang kita punya menyempurnakan nabi-nabi mereka. Kedengkian jemaah sekalian. Hasadan. Wadda katsirun min ahli kitab ayadunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Padahal setelah datang itu kepada mereka al-haq. Nah, kalau kaum muslimin tidak bisa kafir, tidak bisa diganti KTP-nya dari Islam menjadi non-muslim, maka langkah yang berikutnya usahakan mereka jauh dari agama.
KTP-nya tetap Islam loh. KTP-nya tetap Islam. Bahkan kalau bisa di KTP ditambahkan Islam 100%, tambahkan. Tapi pola pikir, iya, prinsip hidup, iya, ibadahnya jauh dari nilai-nilai keislaman. Tidak usah prinsip hidup, tidak usah pola pikir, kehidupan kesehariannya saja. Apakah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Apakah selama ini betul-betul dihiasi dengan kehidupan Islami dalam kehidupan rumah tangga? Meskipun KTP-nya tetap Islam. Apakah kaum Yahudi Nasrani berhasil dengan itu? Berhasil tidak mereka? Berhasil. Sangat berhasil. Kaum muslimin di saat ini. Kita bicara tentang ibadah dulu. Tadi yang sholat maghrib berapa saf? 3. Kalau ngumpul semua suruh tangga sholat di sini, kira-kira muat ini masjid? Tidak. Jauh dari nilai-nilai ibadah. Kalau misalnya ada artis nanti di Lagaligo sana, ya, di stadion, pas waktu sholat maghrib, sholat isya, yang penuh yang mana? Stadion sana atau masjid ini? Stadion. Dijauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Diberikan kesenangan demi kesenangan. Meskipun KTP-nya tetap Islam. KTP-nya tetap Islam. Qudwah, pola pikirnya, teladan itu siapa? Ahlul kitab. Iya, kita lihat mereka, subhanallah, rapi, pagi-pagi bangun, jalan-jalan sama anjingnya. Mereka biasa bangun pagi, kita tidur pagi dan seterusnya. Contoh mereka, apanya mau dicontoh? Nah, kita selalu jadi contoh. Dalam Islam dididik apa? Bangun sholat subuh, bukan bangun pagi lalu mandi. Bukan itu. Mereka yang terbiasa di negara-negara non muslim, ahlul kitab, itu biasanya menjadikan teladan. Padahal kalau dia melirik ke ajaran Islam, ada sebenarnya. Ada. Cuman belum sampai ke sana. Nah, mereka berhasil jemaah sekalian. Meskipun KTP kita itu Muslim, Islam, tapi pola pikir kita, ibadah kita, ya, prinsip-prinsip hidup kita persis dengan mereka. Ya. Contoh prinsip hidup kaum muslimin sebagian, waktu adalah apa? Time is money. Waktu adalah uang. Iya. Itu kan prinsipnya mereka. Kita terapkan. Hasilnya apa? Iya, setengah mati muazzin azan Allahu akbar, Allahu akbar, kita berlalu begitu saja. KTP-nya Islam toh? Islam. Jauh dari nilai-nilai keislaman. Mereka berhasil. Iya, mewujudkan kedengkian mereka. Kalau kaum muslimin tidak bisa jadi kafir, dijauhkan mereka dari agama. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Olehnya, iya, hendaknya kita berhati-hati dengan hal tersebut. Allah telah memberitakan dalam Al-Quran, Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam hadis-hadisnya, jangan mengikuti mereka, jangan meneladani mereka. Agama kita itu sudah sempurna. Mereka hasad kepada kita disebabkan kita agama yang sempurna. Itu ingat. Ya. Agama kita menyempurnakan agamanya mereka. Ya. Lalu sampai di sini saya masih heran. Ngapain kita mengucapkan selamat hari-hari raya mereka? Toh mereka sudah expired agamanya. Iya toh? Sudah kadaluarsa. Ibarat makanan tidak layak konsumsi. Kita yang menyempurnakan agama mereka. Lalu ngapain kaum muslim mengucapkan selamat hari ini kepada mereka? Itu yang expired, sudah usang.
Nah, membuat mereka pede dan bangga, merasa diakui. Padahal mereka dengki kepada kita disebabkan Islam menyempurnakan agama mereka. Dan bukan dari kalangan mereka itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di dalam kitab mereka diperintah sebagaimana kita diperintah dalam Al-Quran. Allah sebutkan di ayat yang kelima. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, ahlul kitab. Tidaklah mereka diperintah di dalam kitab mereka. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah semata. Prinsip kita dan mereka sama. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah semata. Itu prinsip dasar, prinsip asli sebelum terjadinya perubahan oleh mereka sendiri. Sebab setelah terjadi perubahan oleh mereka menyembah siapa? Ya, mereka sudah menyembah Yesus, kan begitu? Iya. Sebelumnya apa? Liya'budullah, sepakat. Toh nabi dari kalangan Bani Israel kan yang utus cuma Allah. Kan begitu? Otomatis seruannya sama. Semua nabi dan rasul seruannya sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, seluruh nabi dan rasul, wahai kaumku, ani ibudullah, sembahlah Allah semata. Semua nabi dan rasul, termasuk nabi-nabi mereka. Mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah. Liya'budullah, bukan hanya sekedar menyembah Allah, mukhlisin. Ibadah tersebut, penyembahan tersebut dipersembahkan dengan mukhlisin, ikhlas. Ikhlas kalau dilihat dari sisi katanya, dia sesuatu yang bermakna murni, tidak ada nodanya, bersih, safiyah. Banyak ungkapan para ulama ketika mendefinisikan ikhlas. Nah, tapi yang jelas ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah. Tidak ada niatan, tujuan, tendensi, maksud yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang biasa kita dengarkan, lillahi ta'ala. Saya ikhlas ini lillahi ta'ala. Kan biasanya begitu. Iya, saya kasih ini ikhlas lillahi ta'ala. Nah, sebut lagi ikhlas. Nah, kalau ikhlas ya tidak usah disebut. Nah, ikhlas semata-mata karena Allah. Dan terkadang para ulama mengungkapkan keikhlasan itu melalui tanda-tandanya. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-mukhlis man katama hasanatuhu kama yaktumu sayyi'atuhu. Tanda-tanda orang ikhlas kata Imam Ibnu Qayyim, dia berusaha menyembunyikan amalan-amalan yang bisa disembunyikan, bisa tidak dinampakkan, sebagaimana dia berusaha menyembunyikan aib dan kejelekannya dia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Iya. Nah, tanda-tanda dibandingkan tanda-tanda keikhlasan itu kata beliau. Ahlul kitab diperintah menyembah Allah dengan betul-betul mengikhlaskan penyembahan itu hanya kepada Allah. Mukhlisina lahu, kembali kepada Allah, mengikhlaskan kepada Allah ad-din. Apa itu ad-din? Agama. Iya. Ad-din, iya. Kalau dalnya kasrah, iya, diterjemahkan dengan agama. Tapi kalau dalnya fathah, itu bisa menjadi utang. Ya, jangan salah baca. Ad-dain utang, din agama. Nah, siapa tahu ada yang salah baca. Tapi din di sini jemaah sekalian, iya. Din itu punya banyak makna, bukan cuma agama. Din kadang bermakna al-jaza, balasan.
Ini kita dapatkan di firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki, yang menguasai, yang merajai, yaum pada hari, ad-din pada hari pembalasan. Bukan yang menguasai hari agama. Ya. Nah, dan kadang din bermakna al-amal, amalannya, amalan agamanya, bukan statement agamanya, tapi amalan, isi dari agama itu. Seperti misalnya firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Nih, bagi kamu amalan kamu, bagi saya amalan saya. Sebab itu dikuatkan di ayat yang lainnya, lakum a'malukum walana a'maluna. Nah, dan din dalam ayat ini mukhlisina lahuddin, maknanya al-amal, mengikhlaskan kepada Allah seluruh amalan itu. Mengikhlaskan kepada Allah seluruh amalan yang diperintahkan. Hunafa jamak dari kata hanif, dan hanif itu maknanya ma'ilun anisyirki ila tauhid. Ma'ilun anisyirki ila tauhid, berpaling dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Itu namanya hanif. Jamaknya hunafa. Nah, makanya agama Nabi Ibrahim itu disebut dengan agama hanifan musliman. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Iya, sebab beliau berpaling dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Beliau tidak terkontaminasi dengan kaumnya yang seluruhnya menyembah berhala, seluruhnya melakukan kesyirikan. Beliau berpaling dari kesyirikan tersebut dan hanya condong kepada tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, berpaling dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Itu namanya hanif. Hanifan musliman. Nah, hunafa wa yuqimus shalah, menegakkan ibadah salat. Menegakkan ibadah salat, bukan mengerjakan ibadah salat. Kalau orang Arab mengatakan qama yaqumu, itu maksudnya dia betul-betul berdiri tegak, lurus, kokoh, tidak bengkok-bengkok. Betul-betul berdiri, bukan standar samping apalagi standar dua. Ya, istilah kita kan kalau berdiri kan biasanya saya ambil contoh saja yang biasa saya lihat kalau upacara toh, tegak katanya, tapi masih standar samping. Kadang ada standar dua. Nah, itu bukan qama yaqumu namanya. Kalau qama yaqumu qiyaman, dia mustaqim, dia betul-betul kokoh berdiri, tidak mencong-mencong. Nah, Allah menggunakan kalimat wa yuqimus shalah. Artinya apa? Jangan asal dikerjakan. Jangan asal dikerja itu salat. Tapi betul-betul ditegakkan mulai dari persyaratannya. Syarat-syarat salat betul-betul diperhatikan. Kemudian rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dan jangan dilupakan pembatal-pembatalnya. Betul-betul dipahami itu. Sehingga salat tersebut betul-betul wa yuqimus shalah, betul-betul ditegakkan dengan kondisi yang sempurna. Sampai di sini saya teringat dengan apa yang disebutkan oleh sejumlah ulama tafsir, bahwa para sahabat ridwanullah anhum ajma'in itu mereka ketika mempelajari tafsir 10 ayat mereka pelajari. Mereka hafal 10 ayat. Setelah itu mereka mempelajari tafsirnya 10 ayat. Tidak akan dilewati itu 10 ayat meskipun sudah dipahami sampai mereka menegakkan dan mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut. Setelah itu mereka introspeksi lagi. Apakah saya sudah amalkan betul-betul sesuai dengan yang diinginkan Allah? Kita ambil contoh wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Kita sudah tahu maknanya. Iya kan? Mendirikan salat. Kita sudah setiap hari mengerjakan ibadah salat. Apakah kita pernah muhasabah?
introspeksi, betul muakah salatku selama ini? Ya. Apakah saya betul-betul mengerjakan ibadah salat memang dengan kondisi dan keadaan yang betul-betul sempurna? Ataukah cuma sekedar ya waktu salat gugur kewajiban, selesai lagi kewajiban, waktunya lagi tidur. Sekedar memang rutinitas biasa, tidak ada perhatian dan fokus di situ. Dan biasanya yang seperti itu, mohon maaf jemaah sekalian, kadang jadi beban. Kadang jadi beban. Iya. Nah, kadang jadi beban. Artinya apa? Kalau itu jadi beban, iya, itu akan memberatkan dirinya ketika melaksanakan ibadah salat. Dia akan menunggu kapan selesainya ini salat. Bukan kapan saya sholat lagi. Kalau kapan saya sholat lagi, itu artinya sholat itu kebutuhan, bukan beban. Bukan beban. Ini saya cuma mengungkapkan apa yang disebutkan oleh sejumlah ulama ketika mereka menggambarkan para sahabat itu mempelajari tafsir. Selesai mereka pelajari, mereka berusaha amalkan. Tidak melangkah itu ke ayat berikutnya, khusus 10 ayat itu dulu diamalkan dulu. Setelah diamalkan lanjut, tidak introspeksi lagi, betulkah saya sudah amalkan itu? Nah, sekarang kita sudah hafal Al-Fatihah tidak? InsyaAllah sudah, tinggal diamalkan. Nah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menunaikan ibadah zakat. Kemudian Allah tutup dengan wa dzarikad dinul qayyimah. Itulah agama yang qayyim, agama yang lurus tegak pada diri seseorang. Nah, jemaah sekalian, dari ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya ahlul kitab itu diperintah untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah. Ahlul kitab juga diperintahkan apa? Salat. Ahlul kitab juga diperintahkan apa? Zakat. Itu perintah salat, perintah zakat, dan perintah-perintah yang lain termasuk puasa. Jangan dibilang cuma kita umat Islam yang saat ini yang mengerjakan. Bukan. Itu sudah ada sejak dahulu. Sudah ada. Hanya yang berbeda apanya? Syariatnya. Syariatnya. Umat-umat terdahulu kalau ada yang sholatnya berdiri tok, tidak ada yang lain cuma berdiri tok. Ada yang ruku tok, tidak ada yang lain, itu saja. Iya. Itu syariatnya mereka. Syariatnya mereka demikian. Iya. Kalau syariat kita, makanya syariat kita disebut penyempurna semuanya. Nah, umat terdahulu juga menunaikan zakat, umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Nah, cuman syariatnya yang beda. Contoh puasanya siapa itu? Iya, puasanya Nabi Daud. Iya, puasa sehari, puasa sehari tidak. Kan begitu. Bahkan kata Nabi, itulah puasa yang paling Allah cintai. Puasa yang paling seimbang. Iya. Tidak memaksakan diri, tidak ekstrim, tidak berlebihan, mau puasa terus. Tidak. Puasa sehari, puasa tidak, puasa sehari tidak, dan seterusnya. Puasanya ibundanya Nabi Isa. Puasanya ibundanya Nabi Isa. Siapa namanya ibundanya Nabi Isa? Jangan sampai tidak ditahu juga. Maryam. Beliau puasanya apa? Tidak berbicara. Falan ukalliman nasa. Beliau tidak akan berbicara. Kalau beliau puasa tidak bicara itu. Itu puasa namanya di syariatnya mereka. Kalau di syariat kita puasa bagaimana? Tidak makan, tidak minum mulai terbitnya apa? Imsak atau fajar? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu syariat kita, syariat Muhammad SAW. Adapun syariat terdahulu tetap judulnya puasa, tapi syariatnya beda.
Sama dengan sholat, tetap judulnya sholat, syariatnya yang beda, bentuk kaifiat pelaksanaannya beda, tidak sama dengan kita. Begitu maksudnya. Nah, dari sini juga jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya agama yang qayyim, agama yang tegak, itu tegak dengan dua hal. Agama itu dikatakan tegak kalau ada dua hal ini. Tanpa dua hal ini, agama itu tidak akan tegak pada diri seseorang. Apa itu? Pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini mesti ada dua ini. Ini yang menegakkan agama pada diri seseorang, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tauhid. Ikhlas. Itu tauhid. Tauhid itu salah satu bagian dari keimanan. Iya. Keimanan kan 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bagian dari keimanan. Salah satu poin dari keimanan. Kemudian Allah sebutkan apa? Contoh amalan soleh. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dan ini bukan pembatasan bahwa hanya itu amalan soleh. Tidak. Itu contoh. Dari ayat tersebut kita mendapatkan pelajaran. Setelahnya Allah tutup wa dzalikad dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Agama yang kokoh berdiri pada diri seseorang. Kalau dua hal ini ada, keimanan, amalan soleh. Tidak bisa hanya satu, tidak bisa. Kalau dia mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, itu imannya tidak benar. Sebab bukti bahwa keimanan, bukti bahwa dia beriman itu amalan soleh. Tanpa ada amalan soleh, imannya itu tidak benar. Imannya tidak benar. Sebaliknya, amalan soleh tanpa dilandasi keimanan itu bagikan debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Amalan soleh bagus, tapi tidak ada keimanan, tidak ada gunanya. Itulah amalannya orang kafir. Mereka beramal soleh, berbuat baik, senyum kepada kita, melakukan kebaikan, tapi tidak ada gunanya di sisi Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada yang membuat mereka nafkah infak mereka itu, tidak ada yang membuat nafkah dari orang kafir itu diterima di sisi Allah kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nafkah, memberikan nafkah, infak itu salah satu amalan soleh. Tapi Allah tidak terima itu. Kenapa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun ada amalan soleh yang banyak, tapi tanpa keimanan tidak ada juga gunanya. Dua hal ini mesti ada. Makanya dua hal ini pula yang akan kita temui dalam Al-Quran begitu banyak dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dua hal ini, iman dan amalan soleh. Wa dzalikad dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah menegaskan, menetapkan, Allah tegaskan, Allah tetapkan. Maka jangan pernah kita ragu dengan ketegasan dan ketetapan Allah. Sungguhnya innal ladzina kafaru, sungguhnya mereka yang kafir, wal musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka yang kafir setelah datang al-bayyinah, setelah datang Nabi, datang Al-Quran, mereka tetap kafir. Ini yang diancam.
dan kaum musyrikin. Allah tetapkan mereka, Allah tegaskan di mana tempatnya? Di neraka. Allah tegaskan itu. Inna, sungguhnya tempat mereka neraka jahanam. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di sana. Tahu maknanya kekal? Iya. Tidak ada harapan untuk keluar. Tidak ada harapan untuk dimutasi. Tidak ada harapan untuk mendapatkan gerasi, amnesti dan ST yang lain. Tidak ada. Kekal. Siapapun yang mati dalam keadaan kafir, siapapun yang mati dalam keadaan musyrik, Allah tetapkan itu. Tempatnya neraka. Tidak ada harapan untuk keluar. Tapi apakah orang kafir yang ada di saat ini, orang musyrik yang ada saat ini, bisa kita katakan kau itu penduduk neraka? Bisa? Tidak bisa. Belum tentu. Siapa tahu sebelum dia mati bertaubat, dapat hidayah disebabkan antum, iya kan? Mengajaknya masuk Islam, dia masuk Islam. Subhanallah. Jangan divonis langsung. Ini hukum umum. Hukum umum, bukan vonis individu per individu. Siapapun yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, tabe tempatnya neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Tidak ada harapan untuk keluar. Adapun kaum musyrikin, ahlul kitab, kaum kafir yang ada saat ini, kalau mereka bertaubat, kembali kepada jalan yang benar sebelum meninggal, tidak termasuk dalam ayat ini. Tidak termasuk dalam ayat ini. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah sebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk yang paling jelek. Mereka itu adalah manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek. Padahal di dalam surah At-Tin Allah sebutkan apa? Ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, paling bagus susunan bentuk tubuhnya. Paling bagus, paling sempurna kata Allah. Kenapa bisa menjadi paling jelek di sini? Yang Allah nilai itu bukan fisik. Yang Allah nilai bukan ketampanan, kecantikan, bukan itu yang Allah nilai. Tapi yang Allah nilai adalah apa yang bercokol dalam hati dan apa yang Anda lakukan. Itu yang jadi penilaian. Itu yang menjadi penilaian. Ahlul kitab, orang kafir, orang musyrik, mungkin ada yang lebih ganteng dari Anda semua. Bahkan banyak saya lihat itu yang kaum kafir, subhanallah. Belum ada yang bisa, apalagi bagian-bagian dari sisi fisik mereka subhanallah. Ahsani taqwim. Tapi itu bukan standar bahwa mereka itu manusia yang terbaik. Kapan di dada mereka bercokol kekafiran, kemusyrikan, perbuatan mereka kekafiran, kemusyrikan, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Kenapa dikatakan sejelek-jelek makhluk? Coba bayangkan Yang ciptakan mereka siapa? Allah. Yang berikan fasilitas nikmat kepada mereka siapa? Allah. Bayangkan, semua yang ada di dunia ini diberikan kepada mereka. Betapa tololnya mereka, kenapa tidak menyembahnya kepada Allah? Dan Allah sebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa mereka, siapapun dari kalangan manusia, yang disebabkan perbuatannya itu bisa menjadi lebih rendah dibandingkan binatang ternak, lebih rendah dibandingkan binatang. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 179, walaqad dzala'na
li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh Allah berfirman, kami penuhi jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak dipakai dengan baik. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak dipakai dengan baik. Coba kita lihat orang kafir ya, yang disebutkan dalam Al-Bayyinah ini. Iya. Apakah mereka tidak melihat Rasulullah datang? Nah, lihat, datang Nabi. Iya. Di Yasrib, di kota Madinah, itu kan banyak kaum Yahudi. Mereka melihat dengan mata kepala Nabi datang. Mereka punya mata, tidak dipakai untuk melihat dengan baik. Mereka mendengar berita tentang Nabi, mendengar. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Ketika semuanya itu tidak dipakai dengan baik, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Itulah binatang. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Kenapa lebih sesat? Kenapa lebih sesat? Binatang wajar kalau mereka tersesat. Mereka punya otak tapi tidak punya akal. Punya otak itu binatang tapi tidak punya akal. Buktinya apa? Punya otak. Makanya banyak kaum muslimin itu yang potong-potong sapi, potong kambing, suka cari otak. Binatang punya otak tapi tidak berakal. Manusia punya apa? Punya otak dan akal. Masa mereka lebih, ya Allah. Coba dipikir-pikir itu manusia. Iya, Allah ciptakan mereka, Allah fasilitasi mereka, Allah hidupkan mereka, diberikan segala nikmat dan seterusnya. Subhanallah. Karena mereka syirik kepada Allah, kafir kepada Allah. Itulah makhluk yang paling buruk. Mereka lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Iya. Nah, dan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sungguhnya seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk yang melata di permukaan bumi ini siapa? Apakah binatang? Bukan. Alladziina kafar, mereka yang kafir. Mereka lah makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling buruk. Bukan disebabkan fisik mereka, tapi kekafiran mereka. Dengan ini, atas dasar apa kita muliakan mereka? Atas dasar apa kita angkat mereka jadi pemimpin? Nah, Allah tegaskan mereka lebih buruk. Ya, atas dasar apa? Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa kalau kita ketemu orang kafir langsung dibilangi apa? Kamu lebih jelek dibandingkan binatang. Saya tidak pernah ajarkan itu, ingat ya. Jangan sampai ada yang keluar dari sini melakukan itu. Katanya dapat dari saya. Saya yang berlepas diri dari ucapan-ucapan seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ketemu orang kafir, ketemu orang musyrik, Anda itu lebih jelek dibandingkan binatang ternak. Tidak pernah. Nah, sebab itu apa? Itu hukum individu per individu. Ini hukum umum disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jangan suka mengada-ada. Iya. Nah, apalagi dengan setengah-setengah. Nah, toib. Sudah lewat ya? Iya. Kita sampai di sini dulu. Sampai di ayat yang ke-6. Masih tersisa 2 ayat insyaallah, sebab ini 8 ayat. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, iya. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya. Saya mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.